Hey yo, what's up gengs? Kembali lagi dengan gue Gongayu. Nah, di sini gue bakalan ceritain gimana sih cerita kehidupan gue yang kalian nyinyirin, yang kalian tanya-tanyakan selama ini sama gue. Pertamanya gini, gue pertamanya itu sakit parah, bener-bener sakit banget sampai lemes, sampai gak bisa. Gue berapa minggu ya, 1 minggu lebih ya, kayaknya gue tuh sakitnya itu nggak sembuh gitu loh. Maksudnya dalam arti tuh gue panas, terus pilek, terus batuknya nggak berhenti, lemas banget gue, terus gue tuh pengen tidur. Terus di masa itu gue tuh masih kerja, gue masih sambil kuliah. Nah, setelah gue sambil kuliah, gue tuh seperti biasa gitu loh, jalanin kehidupan gue itu kuliah, gue itu kerja seperti biasa. Gue bangun pagi, masak dulu, terus masak gue langsung kerja. Habis itu gue sore itu langsung kuliah gue sore. Habis itu gue sakit. Nah, setelah udah tanggalnya itu gue itu cek, ternyata gue hamil. Nah, habis itu gue syok, gue nangis. Bukan nangis itu karena nggak mensyukuri sih gengs, nggak mensyukuri. Gimana, kenapa sih gue nangis? Bukannya gue nggak mensyukuri, gue itu mensyukuri, tapi dalam arti gue di sana posisinya masih kuliah sama gue masih kerja posisinya. Nah, akhirnya gue itu cerita sama pacar gue, aku hamil nih yang gimana nih. Ya mau gimana lagi kalau bukan nikah gitu kan. Ya udah, gue jadinya putusin buat nikah. Habis nikah itu gue kan harus drama dulu tuh, nangis sedih lah. Gue harus tinggalin keluarga gue harus tinggalin ibu gue, adik gue harus tinggalin itu semua, keluarga gue, pokoknya keluarga gue besar gue tuh harus gue tinggalin semua kan. Demi gue harus sama suami gue, dan gue juga harus bertanggung jawab apa yang udah gue lakuin dan apa yang udah Tuhan berikan kepercayaan sama gue. Otomatis gue tuh nggak bisa ninggalin apa yang udah menjadi takdir gue gitu loh. Dalam hatinya gue tuh drama di sini, nangis jadinya itu karena kenapa ya, masa sih gue harus nggak kuliah, ya masa sih, gimana caranya aku bisa nggak sih jadi orang tua, aku bisa nggak sih melakukan kepercayaan ini, aku bisa nggak sih menjalani kehidupan seperti ini, sedangkan aku itu belum mapan banget jadi orang. Aku tuh gitu guys orangnya. Nah, habis itu aku tuh berpikir, aduh gimana ya, udah negatif thinking dan gimana ya, udah negatif thinking, dan aku itu berusaha untuk menyadarkan diri aku, oh ini kamu sudah dikasih tanggung jawab, kamu bisa nggak. Nah, dari sana gue tuh kayak ditantang gitu sama kehidupan gue itu harus jalanin. Ya semoga aja gue bisa dah, berdoa aja. Nah, di sana tuh nggak apa namanya, nggak habis juga, maksudnya nggak habis juga penderitaan gue, maksudnya ujian gue. Dari awal gue nikah nyari hari baik, gue udah kayak gitu dah, perasaan gue udah gue bakalan nikah muda nih, gue bakalan gini. Bukannya nggak gini, kalau dikatakan nggak siap sih mungkin nggak siap ya, karena kenapa gue itu mikirnya kehidupannya gimana ya anak gue bisa nggak merawat anak gue. Nah, setelah gue pikir-pikir, wah kayaknya gue harus banyak belajar. Nah, gue terus searching ke Google ya gitulah, pokoknya nyari di Google gimana sih tipsnya, gimana sih gue harus gini, gimana sih gue harusnya, gimana mencari kesiapannya gue lah, itulah intinya. Habis itu gue nikah nih, acara nikah gue di waktu itu di kampung suami gue, sekitaran semingguan lah kayaknya gue di kampung suami gue persiapin buat acara gue. Terus abis itu gue berpikir tuh nangis, apalagi gue
bakalan ketemu sama keluarga gue. Dan gue itu waktu itu kan gue kawin lari ya, nggak bisa gue diambil begitu aja, nggak bisa gue kawin lari sampai gue nggak ngabarin keluarga gue. Dan akhirnya perantara yang ke rumah gue, ibu gue nangis sejadi-jadinya, keluarga gue juga nangis. Gimana ya, kasihan karena gue masih kuliah, gue masih muda gitu loh, udah nikah gitu sih kata mereka. Terus habis itu besokannya itu kan gue mau mau pamit. Kalau istilah Bali, kalau bahasa Indonesia tuh berpisah kayak gitu loh. Berpisah bukan berarti nggak ketemu lagi dong ya dengan keluarganya, enggak, pasti ketemu. Tapi cuman di dalam agama Hindu itu ada yang namanya mau pamit. Jadi gue itu mau pamit dulu di tempat lahir gue gitu loh gengs. Nah habis itu nangis sejadi-jadinya, dan nangis dari acara sampai selesai itu, sampai gue kembali lagi ke rumah suami gue masih nangis gue. Ya sekitaran sebulanan lah gue nangis. Habis itu nggak berhenti di sana aja sih ujian gue. Pertamanya itu gue selesai nikah nih, cara nikah gue balik ke Denpasar karena gue harus kerja. Gue juga harus kuliah, lanjutin kuliah dulu sebelum gue lahiran. Habis itu gue lanjut nih untuk ke Denpasar. Nah setelah itu gue ke Denpasar itu malam, karena caranya suami gue itu kan udah selesai bersih-bersih, sana juga udah selesai. Habis itu gue balik ke Denpasar sama suami gue udah hamil berapa bulan gitu, 3 bulan kayaknya. Nah habis itu gue balik, wah sampai jalan itu sepi banget. Pas itu gue lagi masih di Manggis ya gengs. Habis itu sepi banget tuh jalannya, sekitaran jam 8 tuh sepi banget tuh jalannya. Habis itu tuh kempes ban gue, tau gak sih gengs. Habis itu kempes ban gue udah pusing ini, nanya ke orang-orang yang 1-2 orang lewat tuh. Gue tanya-tanya, Bu di mana ya Pak, di mana ya tempat bengkel di sini, soalnya ban saya pecah ini. Nah habis itu gue nanya-nanya tuh sambil suami gue ya masih dorong motor dia, karena pusing juga. Habis itu gue bantu nanya-nanya atau bawa amil, bawa berbadan 2 kan, takut juga suami gue. Habis itu gue nanya-nanya ke orang-orang itu, orang-orang nggak tahu juga. Terus gue searching di Google, nyari bengkel online atau enggak bengkel yang masih bisa lah untuk gue hubungin untuk datang ke lokasi gue. Ternyata nggak ada sama sekali karena itu udah malam dan itu udah tutup semua. Dan gini Honda itu juga udah tutup dan nggak bisa untuk gini online karena udah malam. Dan situasinya di sana itu kan situasi nggak termasuk kota banget ya, masih desa banget di sana. Nah habis itu gue tuh takut banget karena sepinya luar biasa waktu itu. Habis sepinya itu gue itu berpikir gimana cari bantuan, gak ada yang bisa gue hubungin. Habis itu gue berhenti dulu nih sama suami gue, terus gue pikir gimana yang caranya, nggak ada yang bisa bantuin kita, nggak ada yang bisa gue telepon. Gue bilang gitu sama suami gue, ya kita cari aja deh dulu, atau enggak kita berhenti aja dulu di emperan, kita tidur di emperan dulu deh yang gitu kata suami. Mau gimana lagi, kita bisa tunggu sampai sepagi. Nah pas itu suami gue itu harus kerja gengs, karena urgent, karena memang suami gue udah lama nggak kerja. Jadinya kalau misalnya suami nggak kerja kan takutnya gue didepak, dia misalnya mati dibecat kan. Gue takut juga karena gue kan baru nikah gengs. Habis itu lahiran kan pasti banyak habisin uang. Nah habis itu gue tuh berpikir gimana ya caranya, udahlah cari tempat emperan. Habis itu gue kan ketemu tuh ada yang nunjukin tuh bengkel kan, di sana ada bengkel, orangnya ada kok di sana di rumahnya. Nah yang punya itu yang di rumahnya. Nah gue kesana dong. Abis gue kesana malam-malam, anjingnya itu lo gengs, anjingnya itu tuh
mengaung bener-bener kayak gue maling gitu loh gengs. Habis itu gue di gini, keluar tuh yang punya rumah. Habis itu gue cerita tuh sama gini bapaknya, pak gini ada bengkel nggak pak, bisa bukain nggak bengkelnya pak, soalnya ban saya pecah, udah malam ini pak, nggak ada bengkel sama sekali, saya minta tolong pak ya sama bapaknya, bisa bantu saya nggak, aku bilang gitu sama suamiku juga bilang gitu. Tau gak gengs dikeluarin apa, dikeluarin pistol gengs, dikira gue mau maling apa ya, nggak ada sana dah gitu, sana dah nggak bisa saya bantu. Ya ampun, dalam hati gue gini, ya ampun dikira gue maling kali ya, muka gue maling banget kali ya gitu gue tau. Habis itu ya berjalan jalan ada yang nunjukin gue di sana kayaknya masih buka di sana, coba telepon service centernya yang ada di Honda itu coba. Nah gue kesana dong, jalan gini terus ada nih 2 orang cowok yang nolongin gue, 2 orang cowok yang nolongin gue. Beli mau kemana nih, ini mau nyari bengkel, nggak ada bengkel nih. Soalnya udah malam tutup dia dek, itu kata suami gue. Gue diam aja, karena itu cowok gue diam dong. Terus habis itu suami gue dianterin ke sana, suami gue naik motornya yang kempes itu terus didorong dari belakang. Habis itu gue sampai di Honda itu, terus lah gue telepon nggak bisa Hondanya, suami gue udah ketuk-ketuk, mana nih istri gue jauh di sana lagi. Akhirnya gue dijemput lagi sama cowok itu. Mbak sama aku aja ya ke sana samperin suaminya, soalnya suaminya masih di sana, masih berusaha nelpon Hondanya. Nah gue pusing banget nih di sana nih, gimana caranya ya, mana. Nah setelah gue putusin itu ya udahlah, tidur di emperan aja dulu dah. Bener-bener aku tuh rasa takut, cemas, aku sampai giniin apa, kamen gitu loh, kamen itu buat gue tidur sama suami gue juga tidur. Nah gue tuh jagain suami gue, karena kenapa gue jagain, gue nggak bisa tidur, karena kenapa gue nggak bisa tidur ya, karena gue takut nanti kalau ada orang yang gimana dikira gue apa lagi tidur di emperan, kan takutnya gue maling, dikira maling kan nggak tahu, nanti bisa gue jelasin gimana gitu, gue nggak bisa tidur. Habis itu kakak gue yang nelpon gue, di mana, udah masih di jalan nih, masih di emperan, nggak bisa balik soalnya kan kempes bannya. Oh gitu. Nah dibawain lah gue mobil, baru gue tenang banget. Karena kenapa gue tenang, gue itu nggak tidur di emperan, nanti gue digebukin sama orang lagi. Ya kalau orangnya itu gini, kalau orangnya jahat sama gue gimana nasib gue. Aku tuh kayak gitu orangnya, negatif thinking, kalau udah di jalan tuh negatif thinking banget gue orangnya. Terus nggak habis dari sana sih, banyak banget lah ujiannya dari gue tuh, banyak banget. Nah sesampainya di kos gue tuh istirahat tuh, karena gue udah capek banget tuh ngikutin suami gue, belum lagi gue hamil, lemes banget. Habis itu ya udah gue putusin buat istirahat. Terus besoknya gue juga paksain gue harus kerja, suami gue juga harus kerja. Nah, jadinya begitulah, gue bawa motor, gue harus naik Grab, suami gue dijemput sama temannya sih, karena suami gue tuh harus kerja, benar-benar harus kerja, jadi dia dijemput sama temannya, gue naik Grab kerjanya. Nah begitulah kehidupan gue gengs. Gue udah jawab pertanyaan dari orang-orang yang selama ini orang-orang tanyain sama gue. Hidup berumah tangga muda itu diasik-asikin aja gengs, walaupun gak asik pasti banyak ujian, karena di dalam pernikahan tuh banyak banget yang namanya ujian. Tapi menurut kita sih bisa menjalani, bisa nggak, kuat nggak gue menjalani, kuat nggak kita itu untuk menjalani kehidupan, kuat nggak menjalani ujian yang ada. Ujian itu nggak bakalan pernah habisnya gengs. Kalau kita menyerah, pasrah, pasti bakalan hancur semuanya, dan kita nggak bakalan bisa menjalani apa
apa yang udah dikasih ujian sama Tuhan. Bener itu gengs, gue aja banyak banget ujiannya. Ya begitulah ujian gue, dan gue jalanin semestinya gue jalanin. Gue sabar aja, ngelus dada aja, dan gue berusaha untuk bertahan. Karena gue mikir ada anak gue, nanti anak gue pasti bakalan nanya, seorang bapak itu kehidupan gue berusaha bertahan semanapun ujiannya. Gue berusaha untuk bertahan dan mempertahankan keluarga gue, dan berusaha bertahan untuk anak gue. Karena gue gak boleh egois dong ya, gue masa mikirin diri sendiri, gue gak boleh egois kayak gitu. Gue tuh harus jalanin instan untuk anak gue ke depan. Anak gue gimana kalau gue nyerah di sini aja cuman gara-gara ujian sebegitunya? Anak gue gimana? Gue gimana juga gitu gengs. Ya video dari gue itu aja, dan see you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya guys, agar kalian dapat notifikasi vlog-vlog terbaru dari gue. Thank you.